Itu lagu yang menjadi soundtrack film Kartini. Suaranya Melly Goeslaw bareng Gita Gutawa. Dan ada judulnya yang juga menarik kalau buat saya ya. Memang kenapa kalau aku perempuan gitu ya. Dan malam hari ini berkaitan juga dengan perempuan. Dan tentu Hari Kartini juga hari ini spesial begitu ya. Dan tentu juga ada yang spesial di Klik Mona malam hari ini. Klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto dan saya Hakim temani Anda. Hari ke-21 di bulan April 2020. Dan yang jelas tema kita malam hari ini adalah juga tentang perempuan, juga tentang kehidupan ya. Saya langsung saja menuju Mona Sugianto yang sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita ngobrolnya by phone, physical distancing ya. Oke, mudah-mudahan sudah tersambung dan by phone untuk interaksi SMS dan juga WhatsApp ya, sahabat Sonora di 081119011827. Baik. Selamat malam Mbak Mona. Malam Kak Aki, malam sahabat Sonora. Aduh, gimana kabarnya? Kabar sehat, baik Kak Sehat ya? Hakim. Oke, dan tetap stay at home ya? Betul Kak Hakim. Oke. Dan malam hari ini yang jelas kita gabung lagi di Klik Mona tentu. Dan sepertinya malam ini spesial ya. Betul Kang. Dalam rangka Hari Ibu kita Kartini. Dan tema kita malam hari ini adalah Ibu Kehidupan. Betul. Wow. Itu begitu dengar Ibu Kehidupan udah berasa luas banget gitu ya. Iya. Universe, terus ada Ibu, kalau berkaitan jadi bingung deskripsinya juga. Iya. Tapi yang jelas nggak ada Bapak Pertiwi ya, yang ada Ibu Pertiwi. Iya. Lalu bumi bukan Bapak Bumi, tapi Ibu Bumi ya, Mother Earth ya. Iya, Mother Earth gitu, nggak ada Father adil Earth. Ya. Kenapa semuanya Mother gitu? Oke, ini yang menarik. Tapi kita akan lihat dari sisi mana nih, Mama Nani? Jadi kita akan bahas pada 5 ya. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang selama ini era pandangan tentang peran perempuan dan khususnya ibu itu seperti apa gitu ya. Kita dikatakan masih ada di zaman romantis peran seorang ibu, tapi juga ada keterbatasan gitu ya. Nanti kita lihat. Lalu yang kedua, bagaimana sih proses kelahiran seorang ibu? Lalu yang ketiga, tahapan-tahapan yang dihadapi oleh seorang ibu. Lalu apa saja yang selama ini menghambat ya peran-peran ibu. Lalu kita akan kaitkan dengan tema bulan ini yang memang kita tentang Our Life on Earth. Jadi inspirasi bagi ibu dari bumi ini gitu ya, dari semesta dan dari bumi ini gitu Kang. Oke. Ini menarik ya, dan yang pasti sahabat Sonora juga boleh berbagi, paling tidak mungkin seputar pengalaman juga ya, itu ya terkait juga ya. Opini, pendapat gitu ya, mungkin ada seharusnya seperti apa gitu ya. Apakah seorang ibu masih idealnya seperti apa gitu juga boleh ya, karena itu nanti justru yang kita diskusikan pada hari ini gitu. Kurang lebih ya Kartini masa kini lah ya. Iya, begitu Kang. Oke. Mama, kalau terkait dengan ibu ya, tentu tadi ya Mama juga sampaikan ada satu nilai filosofinya yang begitu kuat sebetulnya kalau kita renungkan gitu ya. Tapi kalau di peran ibu saja dulu, mungkin kita awal dari situ deh. Iya. Kalau dari peran ibu sendiri, apa kita bisa maknai itu lah? Iya. Jadi kalau kita berangkat dari filosofinya ya, seseorang dikatakan ibu itu pasti ada kaitannya dengan memfasilitasi kehidupan ya, kehidupan. Jadi tidak ada akan kata ibu, atau kalau bukan manusia kita katakan induk lah gitu ya, induknya gitu. Kalau tidak ada anaknya gitu. Jadi kenapa bumi diasosiasikan dengan ibu? Karena kita dan alam ini dianggap anak-anaknya gitu ya, yang dia pelihara dan lain-lain. Jadi kalau filosofi seorang ibu itu dan kekasan kata ibu itu karena ada unsur hidup. Dan kalau dikatakan bagian yang istimewa dari ibu atau perempuan gitu ya pada umumnya, yang kemudian juga bisa menjadi seorang ibu, itu adalah kelenjar susu, dikatakan kelenjar mamae gitu ya. Dan itu hanya berproduksi ketika ada anaknya lagi, kata anaknya gitu ya. Lalu rahim.
Yang itu kalau tidak digunakan setiap bulan perempuan dalam kondisi normal akan menstruasi. Kenapa? Karena tidak digunakan, gitu. Jadi tidak dibuahi, tidak dipakai. Tapi begitu dipakai, tempat itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat untuk melindungi kehidupan. Jadi womb, rahim. Nah, jadi kalau secara body, secara badan itu adalah rahim dan kelenjar susu. Lalu secara filosofi, ibu itu berarti terkait dengan kehidupan, gitu Kang. Oke. Dan sempat juga saya baca juga ya di postingannya Mbak Mona. Mungkin Anda juga sahabat Sonora bisa bergabung ya, yang pasti di grup Facebooknya Klik Mona atau di Instagram juga sama @klikmona begitu ya. Itu sempat Mbak Mona sharing juga tentang satu tulisan, ada puisi juga ya Mbak Mona ya. Puisi juga itu dalam banget saya baca itu walaupun panjang gitu ya. Tapi ada dalam banget gitu loh. Kemudian di ada satu petikan juga sempat saya baca, tidak ada ibu yang sempurna. Punya makna khusus barangkali dari situ. Baik. Jadi memang saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa di dunia ini, termasuk saya, termasuk kita semua yang hidup di zaman yang dikatakan modern gitu ya, kita punya pandangan yang romantis tentang peran ibu. Dengan pandangan romantis itu kita mendambakan dan mengharapkan ada sosok seorang perempuan yang disebut ibu tuh yang perfect gitu ya, yang sempurna. Ibu itu berarti mengorbankan diri, rela berkorban, tulusnya nggak ketolongan, sabarnya bukan main gitu ya. Terus memberi, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, kayak gitu kan? Benar. Nah, sehingga akhirnya pikiran kita tentang ibu, terutama bagi para ibu nih, saya terutama bagi ibu baru gitu ya, kita cenderung ingin menjadi ibu yang perfect. Gitu, dengan ada pandangan romantis tentang ibu, tuntutan-tuntutan ini loh yang disebut ibu yang baik tuh, yang kayak bagai sang surya menyinari dunia, nggak capek-capek, sabar, nggak pilih-pilih, bagi penjahat dia bersinar, bagi orang baik dia bersinar, kalau matahari kan begitu gitu ya. Nah, padahal kenyataannya gitu ya, kita harus berhadapan sekarang dengan fakta. Berita buruknya adalah tidak ada ibu yang sempurna. Kita semua tuh sebagai seorang ibu berjuang untuk setiap saat menjadi seorang ibu yang baik. Sebaik-baiknya apa aja, sahabat Sonora, kalau misalnya ngelihat ibu, wah ibu tuh kayak ibuku misalnya, atau ibu tuh kayak tanteku, atau kayak orang itu tuh baru ibu baik gitu ya. Anak-anak kadang-kadang tanpa mereka sadari penuh, mereka membandingkan ibunya dengan orang lain. Kalau mamanya temenku gini nih, Mi, nggak kayak mami, nggak boleh main game misalnya gitu ya. Ini kalau maminya temenku gini nih, papinya gini nih gitu ya. Mereka tanpa mereka mungkin refleksikan lebih dalam, mereka juga di spontan aja mereka ngomong. Dan itu jelek gitu ya. Terutama bagi para ibu tuh jelek. Terutama kalau si anak itu dibawain bekal. Bekal makanan. Nah, anak-anak tapi kalau dibawain bekal, antara anak yang dibawakan makanan fast food gitu ya, atau yang misalnya kayak tinggal goreng nugget atau sosis gitu ya, sama anak yang mungkin dikasih healthy food, bisa yang lebih bersyukur tuh yang dikasih yang nugget, yang gampang gitu ya. Padahal ibunya yang dibikinin brokoli lah, dimasak jadi apalah gitu ya. Itu nggak dianggap gitu ya. Ada yang cuma dibekelin roti yang beli, atau misalnya keripik gitu ya. Nah, itu anaknya lebih seneng karena anak belum tahu gitu ya. Tapi kita tahu lah effort seorang ibu itu memang disesuaikan juga dengan kondisi dia. Ada anak yang bawa makanan yang mahal-mahal, dia bersyukur. Nah, anak yang orang tuanya, ibunya tidak punya uang sebanyak itu, ya pasti dia berikan yang lebih sederhana sesuai kemampuan dia. Tapi apakah dia ibu yang lebih buruk daripada ibu itu? Kan tidak gitu kan. Karena tidak ada sesuatu pun kita bisa dibandingkan dengan ibu lain. Jadi pembandingnya itu bukan ibu lain. Ibu baik tuh kayak si ini, ibu ideal tuh kayak si itu, nggak bisa. Kenapa? Karena panggilannya beda, kondisinya beda, latar belakang setiap ibu beda, ya, bagaimana dia juga menghayati keibuannya, anaknya pun beda.
Jadi kalau saya disuruh ngasuh mungkin keponakan saya lah, jangan jauh-jauh anak-anak tetangga gitu ya. Keponakan saya, anak adik saya gitu. Perempuan, manis, cantik gitu. Tapi kalau saya yang urus, saya terbiasa mengurus 3 jagoan gitu ya, yang jago silat semua gitu ya. Pendekatan saya beda. Gitu. Cara bermain saya beda. Saya saya tentu akan menyesuaikan lebih lembut atau apa, tapi ya tetap lebih bagus mamahnya lah, walaupun Mona tuh lucu banget, lalu gaul banget gitu. Orang bilang, wah enak ya kalau jadi anak Mona ya gaul gitu ya. Ya belum tentu juga enak jadi anak saya kalau orang lain gitu. Karena stylenya beda gitu ya. Jadi ya itu tadi, makanya memang akhirnya tidak ada ibu yang sempurna. Bagi setiap anak yang paling baik itu adalah ibunya. Dan kita akan terbaik untuk anak kita. Nggak bisa kita katakan saya adalah ibu yang terbaik bagi semua, nggak bisa gitu. Betul. Bahwa saya punya sifat-sifat keibuan, bahwa saya punya nilai-nilai keibuan, bahwa saya punya karakteristik untuk menjadi seorang ibu yang baik, oke. Tapi bukan berarti saya ibu yang sempurna untuk semua gitu kan. Kalau melihat anak, Mbak Mona, itu biasanya di kalangan di rentang usia berapa ya untuk punya pemahaman yang agak dalam, maksudnya agak dalam itu bersyukur bahwa kondisi ibunya apa adanya itu dan syukurilah itu gitu misalnya. Itu biasanya di rentang usia berapa sih anak itu ya? Ya, sebetulnya beragam ya Kang. Cara mereka mensyukuri dan membalas cinta atau mengevaluasi cinta orang tuanya gitu ya. Itu sebetulnya tiap tahap ada masanya. Beda-beda ya tiap tahap. Ya, mungkin kalau untuk masa anak-anak mereka akan melihat karakter-karakter lucu, terus kegaulan ibunya untuk sebagai bahan evaluasi. Tapi kalau kita lihat kemampuan anak merefleksikan secara mendalam dan lebih objektif itu adalah ketika usia dewasa, Kang. Jadi remaja pun belum. Mereka masih cenderung untuk melihat hanya bagian per bagian dari si ibu. Ya, kalau remaja cenderung melihat dari kondisi apakah match nggak si ibu ini dengan segala perjalanan dia untuk mencapai jati diri gitu ya. Jadi kalau ibu itu ngasih lampu hijau berarti ibu itu oke. Tapi kalau di sana ditahan sedikit di sana karena kan kadang-kadang nyarinya agak liar misalnya gitu ya. Tentu ibunya jaga di sana di sini dipagerin gitu. Nah, dia bilang kuno gitu ya. Nah, jadi memang yang betul-betul kita tahu ya, kalau saya sendiri termasuk ketika saya sudah dewasa, saya sudah menikah, saya memahami perspektif orang tua saya mengapa mereka demikian. Terhadap kami ya, terhadap saya dan saudara-saudara saya. Itu dalam tanda petik ketika sudah lebih ajak ketika usia dewasa. Dalam artian kita sudah mengambil keputusan sendiri, justru kita sudah juga cukup mandiri secara emosi gitu ya, tidak tergantung lagi kepada orang tua. Nah, di situ kita punya jarak, justru ketika punya jarak dengan orang tua kita bisa melihat dia dengan lebih objektif. Kita bisa respect dia dengan menyeluruh gitu. Kita memahami mengapa dia begitu gitu. Artinya sebelum si anak juga memasuki usia dewasa itu tadi, yang bisa memahami lebih dalam, perlu di rentang usia anak sampai menjelang dewasa ini ditanamkan itu tadi ya, nilai-nilai supaya bisa menghargai orang tua, begitu ya? Oh, kalau itu tetap Kang. Tetapi kan memang bentuknya berubah. Karena ketika anak-anak, kalau nih anak-anak saya karena usia SD ya, usia mereka aktif, usia sekolah gitu, SD ini mereka kan sangat aktif, produktif gitu ya, mau menciptakan, mau ngapain gitu, aktivitas banyak. Yang mereka sukai dari kami, orang tuanya terutama mamanya itu ya kalau bisa main. Dan sekarang ini saya masih dianggap ibu yang keren di antara anak-anak saya dan teman anak-anak saya, karena saya ada ranking 4 di grup game mereka. Namanya Clash Royale. Saya main Clash Royale tuh ada banyak gitu ya, teman-teman anak saya satu. Nah, saya itu bisa ranking 4. Dan saya suka push nge-push ranking saya gitu ya. Jadi kalau lagi saya sempet saya main gitu push rank, mereka senang banget tuh. Terus mereka banggain, mamiku keren kan, mamiku jago kan. Bener ya. Nah, sekarang sesimpel itu, kita bisa main sama mereka, berarti baik gitu ya. Ngasih boleh main, baik. Ngasih makanan kesukaan mereka, baik gitu. Nah, itu kondisi sekarang. Nah, nanti kalau sudah remaja, beda lagi. Saya harus siap lagi. Saya belajar lagi menjadi seorang ibu untuk anak saya yang remaja. Anak remaja pun ada remaja A, remaja B, remaja C. Ada 3 gitu nanti kalau mereka remaja misalnya. Itu pun beda-beda. Untuk setiap anak beda-beda. Untuk setiap anak di setiap level beda-beda lagi. Bukan main
pembelajaran untuk orang tua modulnya nggak ada habis-habisnya gitu ya Kang ya. Jadi tiap tahap itu orang tua sebaiknya juga masuk ke dunianya si anak gitu ya, kurang lebih itu ya. Kita memahami perspektif mereka ya. Kita nggak harus ikut mereka, jadi nggak semua orang tua harus ikut main game kayak saya nggak. Karena saya suka aja main game gitu ya. Benar. Tapi perspektif mereka kita perlu tahu. Ya, betul. Tapi dikatakan misalnya mereka sama saya kan mereka sekarang udah mulai mager, malas gerak gitu ya. Jadi saya bilang tetap harus keluar sesekali untuk ke lapangan di mana sepi nggak ada orang. Cuman kita doang gitu ya, satu keluarga kita datang, mainlah di lapangan, ngapain kek gitu ya, di ada udara terbuka segala macam, jumpalitan, kotor-kotoran nggak apa-apa. Nah itu juga kita di situ kita ada juga gitu. Nah di situ perspektifnya memang yang ngikutin perkembangan mereka juga gitu kan. Oke, ini menarik ya karena berkaitan dengan peran ibu masa kini begitu ya. Kalau sedikit saja flashback ke sempat baca di beberapa postingan juga yang pemeran dari film Kartini, Dian Sastro itu di postingannya kan banyak juga tuh di IG story-nya ada petikan-petikan suratnya Kartini, ya betul, yang dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Itu ada petikan juga bahwa ketika masa-masa saya teringat itu ketika dia punya skill berbahasa Belanda, tapi oleh orang tuanya nggak boleh dipergunakan, nggak boleh dipakai, apalagi untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya gitu. Itu ada satu nilai yang di situ menceritakan juga bahwa Kartini ya lebih baik saya menulis saja begitu ya, kurang lebih begitu. Artinya ketika itu kan pada masa dulu ya, artinya zaman itu gitu Kartini, tapi semangatnya yang bisa kita pahami dari sini mungkin Mbak Mona melihat seperti apa? Ya, jadi kalau ini ada di kualitas ibu ya, kualitas seorang perempuan dikatakan Ibu Kartini gitu ya. Dia memang tergerak oleh penderitaan. Jadi apa yang dia lakukan adalah sebagai respon dia untuk mencari keadilan. Gitu bagi kaum yang dianggap lemah dan banyak larangan waktu itu perempuan gitu kan. Kebebasannya sangat kurang, kemerdekaannya gitu. Harus menurut saja gitu ya perempuan. Nah lalu juga kerinduan untuk kalau Raden Ajeng Kartini itu seorang manusia pembelajar. Ya dia perempuan tapi juga dia manusia pembelajar. Jadi memang dia orientasinya kepada kemajuan. Refleksinya refleksi kritis. Gitu. Dia merenungkan pengalaman tapi di dalamnya bukan hanya direfleksikan begitu saja, ada kritis. Ada pemikiran kritis bahwa seharusnya tidak begitu ya. Yang benar begini. Tapi kalau saya dilarang sampai begini-begini daripada menyusahkan orang lain ya sudah. Tidak boleh bicara ya saya menulis. Dia find a way gitu ya. Dia menemukan jalan. Untuk mengekspresikan dorongan-dorongan hatinya gitu ya, untuk mencari kebenaran, untuk mengekspresikan idenya gitu. Nah itu kalau saya lihat sih di situ ya titik poinnya. Jadi solutif gitu ya. Jadi solutif. Bisa mencari sendiri juga. Betul. Ini jalan keluar itu. Tanpa harus merusak ya. Jadi maksudnya katakanlah dalam tanda petik ada semacam bentuk pemberontakan gitu ya. Tetapi pemberontakan itu bukan pemberontakan yang frontal, agresif gitu ya, menyerang, mempermalukan orang lain, tidak gitu. Tapi dia menemukan cara yang spesial dan itu menurut saya luar biasa ya, gitu ya. Sebagai seorang manusia, dia perempuan yang luar biasa. Dan itu dalam bukunya itu ya paling tidak, walaupun saya jujur belum baca semua begitu ya, tapi kok nggak ada nada-nada umpatan gitu ya semacam itu. Itu nggak ada di tulisannya. Iya, karena ungkapannya ungkapan empatik gitu ya. Jadi bukan mempersalahkan kepada yang itu, tapi empatik terhadap kaum yang tertindas. Gitu. Iya, betul. Jadi tidak ada orang yang diserang atau disakiti. Kenapa? Karena ungkapannya empatik. Kayak misalnya saya turut merasa sedih kepada orang yang kerabatnya meninggal karena corona, gitu ya. Tanpa tapi beda dengan saya mempersalahkan, abis pemerintah begini, abis dokternya begini, abis nggak begitu gitu ya. Nah jadi dia bukan menyerang, bukan agresi, tapi dia mengungkapkan empati dia untuk manusia-manusia yang menderita gitu.
Oke, Momona ada interaksi, saya bacakan ya. Baik, Kang. Ini selamat malam untuk Pak Andriansah yang duluan masuk juga di Cimanggis, Depok. Waduh, ini dengerin Sonora lewat streaming nih. Terima kasih ya, selalu setia nih Pak Andriansah. Selamat malam, salam sejahtera Mbak Mona, kabar baik ya katanya. Terima kasih, Kang. Ini kalau dari Pak Andriansah ya, menyoroti kurang lebih seperti ini ya. Dari bukunya Era Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Lalu ada Ibu Dewi Sartika memberikan sebuah pendidikan yang begitu baik bagi rakyat Indonesia. Selamat Hari Kartini, tetap semangat, berdoa, jaga kesehatan, tetap bekerja di rumah, jangan panik, jangan piknik, tetap optimis. Di Bursa Efek Jakarta tetap stabil, nilai mata uang rupiah stabil, BUMN, ekonomi dan bahan pokok mau bulan puasa tetap naik. Itu semuanya stabil kok tetap naik. Yang itu tetap naik kan, yang barang itu. Kemudian tetap berpesan juga bahwa keberhasilan itu bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha dengan kerja keras tanpa mengeluh. Kemudian manajemen adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia. Itu dari Pak Andriansah. Kemudian dari Kang Aditya, saya bacakan lagi. Dari Kang Aditya begini. Ibu yang mengandung aku 9 bulan lamanya. Ibu yang mengerang kesakitan ketika aku lahir dari rahimnya. Ibu yang terjaga dini hari ketika bayinya menangis, minta susu dan mengganti popok basah. Ibu yang menyiapkan seragam taman kanak yang kukenakan di pagi hari dengan bekal sekerat roti bumbu. Ibu yang membuka pintu mengantar aku ke masa remaja. Ibu mengantar aku menuju altar pernikahan ketika aku dewasa. Ibu yang tak mengenal keluh kesah. Dan ibu yang setia pada ayah hingga ujung hayatnya. Itu dari Kang Aditya. Asik banget nih. Merinding. Sebuah potret lagi ya kalau sosok ibu di mata Kang Aditya. Mau ditanggapi dulu atau? Baik. Tapi saya break dulu ya setelah iklan dulu deh. Ya. Oke, sahabat Sonora tetap di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto akan kembali setelah yang berikut ini ya. Iya, lagu yang begitu membekas dan saya terkait dengan lagu Ibu Kita Kartini itu adalah satu lagu dari sekian banyak lagu yang paling pertama saya bisa ketika memainkan pianika. Aduh, do re mi fa sol mi do. Udah aja, pokoknya kesananya ngikutin aja, paling jadi bisa aja pokoknya. Oke, kita lanjut lagi Klik Mona bersama Mona Sugianto dan saya Hakim temani Anda tentunya. SMS dan juga WhatsApp-nya 081119011827 buat interaksi. Yuk, Mbak Mona, lanjut lagi kita. Mbak Mona, sama nggak kayak saya? Lagu Ibu Kita Kartini itu paling gampang. Iya, gampang. Waktu itu saya suling disuruhnya. Oh iya, gitu. Pakai suling ditiup-tiup. Ibu Kartini juga lagunya. Cuman pas giliran referensinya agak susah nah. Iya. Tinggi. Aduh, itu pas sudah kacau di situ kadang-kadang. Oke, Sobat Sonora, kita masih tema tentang ibu kehidupan. Dan yang pasti SMS dan juga WhatsApp 081119011827. Yang tadi sudah interaksi Kang Aditya, kemudian juga Pak Andriansah ya di Cimanggis Depok. Mungkin mau langsung saja tanggapi dulu. Iya, baik Kang. Ya, untuk Kang Andriansah terima kasih ya. Tadi ada mengingat pahlawan-pahlawan perempuan kita ya, Kartini, Dewi Sartika ya. Mungkin ada juga yang lain ya kalau pahlawan nasional. Ada Cut Nyatin ya, luar biasa itu ya, luar biasa gagah sekali. Nah jadi ucapan juga selamat Hari Kartini tadi ya. Tapi saya setuju tadi Kang Andriansah bilang bahwa keberhasilan itu bukan untuk orang yang pintar saja, tapi yang kerja keras tanpa mengeluh ya. Dan banyak sekali kalau kita kaitkan dengan peran ibu yang sampai sekarang pun lebih banyak di belakang layar gitu ya. Dikatakan bahwa orang-orang yang sekarang bekerja dari rumah gitu, yang para ibu yang sekarang work from home biasanya kerja gitu. Ternyata kerjaan di rumah tuh betul-betul nggak pernah ada habisnya gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah tahu betapa hebat dan banyaknya yang disebut pekerjaan rumah tangga,
Itu baru bener-bener kerasa gitu ya ketika di rumah terus gitu. Nah jadi memang luar biasa betapa selama ini dilakukan tanpa banyak protes gitu ya. Tapi semuanya pokoknya berjalan aja gitu. Anak sekolah bisa berangkat sekolah gitu ya. Suami bisa kerja. Pokoknya semuanya kayaknya baik-baik aja gitu. Semuanya ada ibu yang menopang itu gitu ya. Nah terima kasih untuk para ibu memang untuk semuanya. Lalu Kang Aditya tadi melakukan refleksi yang luar biasa tentang figur ibu ya, mulai dari mengandung, erangannya ketika dilahirkan, bagaimana dia terjaga ketika kita tidak bisa tidur di malam hari ya, mereka mempersiapkan segala sesuatu, membukakan pintu, mengantar, dan itu dilakukan dengan kesetiaan ya, dan tak kenal lelah ya, luar biasa. Terima kasih Kang Aditya. Saya percaya ibunya Kang Aditya dimanapun beliau berada, katakanlah sudah pulang kepada pencipta atau tapi menggetarkan sekali. Terima kasih untuk refleksinya. Oke. Kemudian, masih ada lanjutan nih, mumpung dari Kang Aditya. Kartini bisa diduga dari gagasannya tak berhenti buka pintu, mendobrak jalan pembebasan dari kaum perempuan pada zamannya dari ketertindasan. Azasnya bisa diduga bahwa kebebasan bisa lintas gender diperjuangkan dan perempuan bisa berdiri di garda depan, bukan karena Kartini kebetulan perempuan. Dari gagasan-gagasannya mengantar, melahirkan, menyusui anak-anak zamannya ke arah kemerdekaan berkehendak bagi bangsanya. Oke, itu dari Kang Aditya tambahan lagi. Nah, terutama menyoroti sosok Kartini ya, barangkali Mama ya. Memang begitu banyak sebetulnya yang bisa dimaknai dari seorang Kartini ya, Mama ya. Iya, betul Kang. Jadi yang pertama itu adalah yang extraordinary ya Kang, kalau kita ngomongin dari karakter ya. Itu adalah tanggung jawab. Maksudnya kan yang pada waktu itu jadi perempuan dan yang menyaksikan kondisi itu kan bukan cuma dia gitu ya. Tapi memang saudari-saudarinya juga terinspirasi oleh Kartini gitu. Tapi bahwa dia merasa bahwa dia tergerak hatinya untuk ikut bertanggung jawab gitu terhadap kondisi ini tuh harus dirubah. Padahal bisa saja dia ya ikut-ikut aja deh, ngapain sih repot gitu ya. Bisa aja, tapi ada responsibility. Lalu ada kualitas di mana dia compassion ya, tergerak oleh penderitaan sesamanya. Dia tidak bisa diam saja, dia tidak bisa menolak kata hatinya yang menyuruh melakukan sesuatu gitu. Dia nggak bisa bungkam suara-suara hatinya, tergerak oleh penderitaan sesamanya. Itu yang istimewa. Lalu yang luar biasa dari dia itu adalah keberanian dia yang extraordinary, tanpa agresi tadi, tapi melakukan terobosan-terobosan dan kayak air netes gitu Kang, nggak berhenti gitu. Kebetulan beliau memang usianya muda ya, maksudnya meninggal di usia yang muda gitu. Tetapi di usia muda pun gitu ya, dia tetap menyuarakan kebenaran-kebenaran itu gitu. Beliau kan meninggal ketika melahirkan anaknya gitu ya, persalinan, tapi sepanjang dia terus menyuarakan gitu. Oke. Ada lanjut lagi? Boleh saya interaksi ini dari Kang Dio? Kalau Kang Dio sama kayak saya nih. Kalau dulu waktu kecil katanya main piano-pianoan itu pasti yang dimainkan lagu Ibu kita Kartini. Karena yang paling mudah do re mi fa sol mi do. Itu awalnya, kesananya agak macet. Yang penting depannya udah pede dulu lah. Oke, dari Kang Dio lanjutan lagi, tidak semua seorang ibu bisa memerankan perannya sebagai seorang ibu. Terkadang seorang ibu bagaikan pembantu. Itu. Plek aja kalau dari Kang Dio begitu. Terus begitu, karena multitasking itu tadi ya Kak ya. Mungkin nggak sempat lakukan yang lain. Nanti kita akan bahas. Oke, kemudian dari Terno, saya bacakan ya, Mama ya. Oke, dari Terno begini, manusia tidak ada yang sempurna. Ibu tidak ada yang sempurna. Menurut saya kita boleh memberi toleransi tidak sempurna itu bila minimal 75% nilai-nilai yang wajib-wajib itu terpenuhi. Bukan ibu yang bisa diberi toleransi tidak sempurna kalau makan anaknya tidak diperhatikan. Kebutuhan ibu sayang tidak diberikan. Nilai-nilai tidak diajarkan.
Kewajiban-kewajiban seorang ibu tidak dilakukan, memberikan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk contoh-contoh tidak baik. Minimal 25% setelah ada niat berusaha melakukan yang terbaik, itu baru bisa ditoleransi tidak sempurna. Menurut saya nilai Mbak Mona sebagai ibu 99,9% lebih. Waduh. Gawat itu. Kadang-kadang terlintas di pikiran saya, coba kalau pengukur kesempurnaan itu kayak termogan itu yang biasa kita kalau diperiksa cek suhu tubuh loh. Oh iya. Periksa kesetiaan. Gampang ya, tinggal dilit-lit berapa gitu ya, enak banget, gampang ya. Wah, kamu tidak setia orangnya misalnya. Tinggal nyodorin jidat ketahuan. Iya benar. Itu sementara yang masuk interaksi dari Kang Dio, dan ini mau ditanggapi silakan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk tadi Kang Aditya, terima kasih untuk tambahannya tentang Kartini ya. Menginspirasi kita semua memang kisah hidup era Kartini. Kalau yang belum nonton kayaknya harus nonton. Harus gitu nonton. Ya. Harus nonton. Itu inspirasi banget. Benar. Bahkan anak-anak saya waktu itu mereka Kartini itu kalau nggak salah 2 tahun atau tahun lalu ya. 2 tahun lalu apa tahun lalu saya lupa filmnya ketika baru keluar itu. Anak saya berarti baru umur 6 ya, yang kecil. 2017 ya. 2017 dia baru umur 6. Dia udah ngerti loh. Kasihan ya katanya ya. Lucu ya, suka makan kacang dilempar-lempar gitu. Dia ingetnya yang lucu-lucu, tapi pasti udah komen gitu ya. Betul. Jadi nggak apa-apa untuk anak pun kalau bisa harus nonton deh pokoknya. Iya, betul. Oke. Untuk Kang Dio sama kita juga nyanyi lagu Ibu Kartini dari kecil ya, walaupun saya pakai suling. Lalu tadi dikatakan tidak semua ibu bisa perankan tugas ibu ya. Tapi banyak juga ibu yang dalam tanda petik harus berperan sebagai pembantu ya. Maksudnya pembantu tuh jadi kerjanya ngurusin aja pekerjaan gitu. Mungkin malah nggak sempat untuk lakukan misalnya kayak mendampingi anak, terus pendidikannya gitu ya, sharingnya heart to heart dengan anak, atau bahkan mungkin nggak sempat bermain bersama anak karena dia lagi sibuk ngerjain tugas-tugas gitu. Nah saya ngelihat memang ya, tadi dikatakan memang tidak ada ibu yang perfect ya, semua berusaha untuk dengan cara dan pemahamannya ya, karena kemampuannya pun berbeda-beda gitu ya, sehingga bagaimana dia mempersepsikan dunianya, mempersepsikan dirinya, mempersepsikan tugasnya sebagai ibu gitu. Yang mungkin kita rasa dia kurang, tapi bagi dia itu yang dia bisa juga gitu ya. Ada yang sengaja melalaikan, ada yang tidak maksud, tapi dia tidak mampu memang. Nah, jadi di situ kita bisa ngelihat bahwa ya range-nya begitu besar. Tapi yang tentu saja diperlukan tadi kesadaran terhadap peran. Kesadaran terhadap peran itu berkaitan dengan perubahan jati diri. Menjadi seorang ibu, saya sendiri ini Kang, mengalami transisi ya. Jadi saya menyadari bahwa dulu, Mona yang dulu itu mempersepsikan diri seperti apa, dengan ketika saya menikah ada perubahan sedikit, tapi ketika menjadi seorang ibu, bahkan itu merubah jati diri. Saya sampai explore gitu, karena saya sempat mengalami baby blues after melahirkan anak yang pertama. Jadi mengalami depresi pasca persalinan setelah melahirkan anak pertama. Lalu saya di situ lebih banyak explore tentang sebetulnya seorang ibu secara filosofi, secara psikologi, secara spiritual gitu. Saya mencari gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara biologis, memang ketika kita hamil dan melahirkan, itu di otak kita itu ada perubahan, Kang. Ada perubahan bahkan di otak, dan itu perubahannya itu akan cenderung forever ya dampaknya. Ini dikeluarkan tahun 2000 berapa belas saya lupa. Yang ngeluarin The University of British Columbia. Dia ngeluarin mengapa perempuan yang kemudian menjadi seorang ibu cenderung mengalami perubahan kepribadian. Gitu ya, perubahan kepribadian. Banyaknya lebih baik ya, lebih baik dalam artian lebih baik tuh kualitas kesabarannya. Nggak kebayang kalau dia dulu ketika mudanya dengan ketika udah jadi ibu tuh kok bisa gitu ya orang. Nah itu ada juga. Ada pun yang sisi lebih jeleknya gitu ya, bahwa beberapa bagian saya lupa namanya apa, itu lebih lambat dalam
membelah diri selnya gitu ya. Sehingga akhirnya kenapa kok perempuan setelah bersalin cenderung untuk lebih mudah depresi, mudah panik misalnya gitu. Itu karena ada perubahan juga di struktur otaknya gitu. Nah, jadi dalam segala hal seorang ibu itu sebetulnya diberikan oleh alam ini semacam modal ya gitu. Kamu akan menjadi seorang ibu dikasih modal secara brain, secara otak gitu ya, secara bentuk tubuh dan organ-organ tubuhnya gitu ya, secara biologi dikasih, secara psikologi ditambahkan nurturance gitu ya, makanya insting keibuannya sudah mulai muncul, orang bilang gitu misalnya ya. Itu kan kita bahasa sehari-harinya, tapi sebetulnya itu adalah keinginan untuk merawat, untuk memelihara. Dulu waktu dia gadis, belum menikah, belum punya anak, itu namanya kamar aja berantakan, joroknya bukan main. Iya, bisa benar. Tapi banyak ibu-ibu yang kagum sama putrinya, ketika dia menjadi ibu, bersih, kamar anaknya bersih. Dipel terus, apalagi sekarang zaman corona, dipel 2 jam sekali, dipel lagi gitu ya. Bener. Tapi dulunya padahal ya anak ini jorok, perempuan ini gitu loh. Kamarnya mau berantakan gitu. Nah, jadi apa yang merubah dia gitu ya? Alam memberikan juga support-supportnya untuk kita menjalankan tugas ibu. Nah, tinggal bagaimana kita, apakah kita menyadari nggak bahwa kita itu ditopang juga. Bahwa memang tugas ibu berat, tapi kita ditopang juga untuk melakukan tugas itu gitu. Nah, itu maksudnya jangan berkecil hati gitu ya. Nah, lalu tadi Teh Retno mengatakan, ini tadi Kang Dio, sekarang Teh Retno. Memang tidak ada yang sempurna. Nah, Teh Retno punya ukuran sendiri nih. Anggaplah kalau Teh Retno punya termometer atau penggaris gitu ya. 75% lah baru lu boleh dibilang kalau nilai lu 75 itu namanya tidak sempurna, nggak apa-apa lah ya. Ada yang 100 gitu kan. Tapi kalau nilainya cuma 50, 40 ya itu mah memang bobrok. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pada dasarnya kita punya ukuran atau meter kita sendiri, nggak apa-apa. Toh sampai saat ini tidak ada meteran seorang ibu yang baik tuh nit kayak yang suhu itu ya. Kalau ada tuh saya pengen banget. Bagus banget gitu ya. Tapi saya setuju tadi. Seorang ibu tuh harus tahu tugas-tugas pokoknya lah. Jangan sampai kurang dari itu. Maksudnya kita tidak sempurna nggak apa-apa. Tapi jangan sampai di bawah, sampai tidak perform gitu loh ya. Kalau orang kerja tuh nggak sampai nggak melakukan tugas pokoknya, itu kan berarti under achievement gitu ya. Nah, tugas-tugas pokoknya tadi dikatakan oleh Teh Retno ya, anaknya butuh makan gitu ya, terus teladan yang baik. Nggak usah suci-suci banget, tapi jangan kasih yang jelek dong teladannya gitu ya, apa contohnya. Nah, yang seperti itu memang kita perlu breakdown ya, perlu lihat lagi tugas-tugas pokoknya apa, jangan sampai kita di bawah itu. Saya setuju. Terima kasih Teh Retno untuk penilaian kritisnya ya tentang ibu. Benar. Bagus juga sih menurut saya. Menarik. Iya, menarik. Iya, dan kalau dikaitkan sama masa sekarang nih pandemik, corona gitu. Tampaknya ada effort yang ekstra dari sosok ibu ya, perannya mukanya. Karena ditambah pendidik, Kang. Jadi masih ditambah guru ya. Gitu. Jadi sebetulnya tugas ibu aja udah seabrek-abrek gitu ya. Dan sekarang ibunya tidak dari luar ngobrol telepon, halo, udah bikin PR belum? Itu kan enggak. Dia berhadapan dengan anaknya, lagi disuruh bikin beleleran, tiduran gitu ya. Aduh, Kang, itu anak saya, gurunya ada di Zoom gitu, lagi pakai Zoom kan. Itu dia bisa tiduran, padahal gurunya ngomong dicuekin aja, stres banget. Yang stres saya gitu ya. Dek, itu loh, ibu guru lagi ngomong. Aduh ampun, saya bilang. Aduh, kalau kita lagi di luar kan kita nggak tahu lah. Kalau dia ngelihat gaya dia belajar begitu kan, terus 24 jam kita stres juga, dia stres, kita stres. Saya nggak kebayang di gurunya sendiri melihat itu reaksinya gimana. Gurunya kayaknya udah pasrah, pura-pura nggak tahu aja. Tapi kan kita nggak bisa, kita di depan dia gitu kan. Aduh, luar biasa. Itu membuktikan sosok guru itu luar biasa sabarnya ya. Biasa ya, banyak anak kayak begitu yang begituan bukan cuma 1 gitu, 30. Kita yang ngadepin di rumahnya udah setengah mati. Nah, indahnya tapi sekaligus serunya sekaligus jengkelnya itu kan warna-warni ya. Ini akan dikenang oleh mereka loh ibu bapak ya, pada waktu PSBB ini seperti apa orang tuanya gitu kan. Banyak anak-anak yang bilang kan sampean mendingan sekolah lah baikan bu guru daripada mamanya.
Kasian banget. Aduh, seru-seru. Oke. Ada interaksi lagi, Mama ya, dari Teh Ita Cimahi. Ya. Wanita disanjung puja bila mau jalani peran ganda. Jadi IRT, ibu rumah tangga dan wanita karir. Ya. Eksploitasi di balik sanjungan. Jiwa raga luluh lantak, tapi sering tidak dihargai. Itu dari Teh Ita. Ya. Kemudian dari Mang Odel. Seorang ibu bisa merangkap jadi bapak, tapi seorang bapak tidak bisa merangkap jadi ibu. Oke. Memangnya seorang bapak bisa melahirkan gitu? Itu dari Mang Odel. Ya, satu contoh lah gitu ya. Kemudian satu lagi dari siapa ini ya, 2349, 4 angka belakangnya. Dalam forum-forum agama wanita dituntut sempurna, tapi laki-laki banyak dimaklumi dengan kesalahannya dan tidak dituntut sempurna. Apakah itu berarti tokoh agamanya yang belum dewasa atau Mbak Mona punya pandangan tertentu? Ya. Oke, ini menarik nih. Oke. Wanita dituntut sempurna, iya benar ya. Ya silakan Mbak Mona, Ya, Mbak Mona dulu. baik. Ya. Terima kasih ya. Untuk Teh Ita, ya tadi Teh Ita memberikan refleksi kritis juga nih ya. Betul. Bahwa perempuan sekarang banyak dituntut peran ganda, intinya di rumah harus perfect. Kalau ada anak kenapa, apa yang disalahin pasti emaknya gitu, bukan bapaknya gitu. Kebanyakan otomatis gitu ya. Kebanyakan. Nah, tapi juga dia sekarang harus juga memikul beban ekonomi keluarga, jadi tulang punggung juga bahkan kadang-kadang gitu ya. Nah, di situ dikatakan oleh Teh Ita, apakah itu bentuk eksploitasi, walaupun dikatakan ya disanjung-sanjung sebenarnya dieksploitasi, jadi intinya dipuji-puji tapi disuruh kerja keras gitu ya. Ya, kalau saya ngelihat tergantung ya, dalam artian begini, banyak sekarang memang dengan kondisi saat ini penghasilan satu saja itu tidak mencukupi ya dengan tuntutan saat ini ya. Jadi memang dikatakan kualitas hidup kita mungkin saja kalau kita jujur tidak lebih baik sebetulnya gitu kan. Karena dulu mungkin kita nggak bermewah-mewah gitu ya, nggak harus pergi ke luar negeri untuk dibilang untuk liburan. Tapi anak itu punya kelimpahan karena ibunya di rumah gitu ya. Bisa menikmati ibu gitu. Bahwa ibu saya tuh ada kemewahan dibimbing ibu gitu. Sekarang mungkin uang yang keluar banyak untuk ngeles lah, guru ngeles ya, untuk bayar supir lah, untuk kantor-kantor ngeles atau untuk sewa ojek tak langganan misalnya gitu. Karena ibunya kerja, tapi akhirnya peran itu diampu oleh orang lain gitu ya. Jadi sebetulnya sama aja, kita tetap kalau belajar mah harus belajar gitu ya. Tapi dulu sama ibu kita, sekarang sama guru les misalnya. Nah, jadi sebetulnya saya tidak tahu ya yang dimaksud kategori kemajuan itu. Kalau menurut saya bukan hanya dari sekedar pendapatan per kapita, kita menjadi lebih sejahtera. Tapi harusnya hal-hal sederhana yang sifatnya kualitatif seperti kemewahan didampingi belajar oleh seorang ibu. Bisa ada sharing hati ke hati bersama ibu, diberikan dongeng sebelum tidur. Itu harusnya juga menjadi barometer atau penggaris tadi kalau Teh Retno bilang alat ukur ya, bahwa kualitas dari parenting misalnya atau kualitas kehidupan anak tuh harusnya diukur dari situ juga. Yaitu tadi terkait soal sama yang Teh Ita bilang. Apakah itu eksploitasi atau tidak sebetulnya tergantung dari individu si perempuan itu. Apakah memang dia dengan kesadaran dan kesenangan hati, dalam artian ada juga perempuan-perempuan yang memilih berkarir karena memang itu adalah ekspresi dan pengembangan diri dia. Gitu. Jadi dia juga memang kalau di rumah terus banyak perempuan akan bilang gue juga gila kalau di rumah terus gitu ya. Dia juga pengen berkarya untuk ekspresi dirinya gitu ya. Berarti dalam kondisi itu dia tidak dieksploitasi ya gitu. Kecuali kalau memang sebetulnya sudah ada kesepakatan dan kita tahu bahwa ibu lebih baik di rumah dan ibunya pengen di rumah tapi diharuskan misalnya untuk bekerja. Nah, itu tergantung oleh bisa bertahan ya untuk merawat anak-anaknya. Nah, tapi bukan berarti bapak-bapak juga nggak bisa untuk semakin dekat dengan anak-anak gitu ya. Dalam artian karena peran bapak tuh beda sama peran ibu. Dan itu pun untuk orang-orang yang kehilangan figur ayah seringkali memang sebetulnya tidak tergantikan juga gitu. Mereka merindukan juga tetap sosok ayah. Even ibunya baik banget gitu. Even ibunya
berusaha banget gitu ya. Nah itu memang keistimewaan ibu dan keistimewaan ayah. Semoga kita menjadi orang tua yang lebih baik. Lalu untuk tadi yang ketujuh tadi ada mengatakan di agama kebanyakan perempuan dituntut sempurna. Sebenarnya bukan di agama ya. Kalau saya ngelihat lebih kepada kalau dari sejarah zaman dulunya memang budaya iya, terkait agama juga memang iya. Kalau misalnya sahabat pernah baca tentang sejarah itu Babylon ya, tentang Babylon. Itu kan pada waktu itu Babylon itu peradaban yang sangat modern gitu ya, yang sangat sentrisnya pada kekuatan manusia ya, menciptakan, berkarya, bahkan membuat bangunan yang katanya mau mencapai langit itu ya, terus akhirnya runtuh karena kita terlalu sombong, manusia terlalu sombong. Tapi dari masyarakat itu, bahkan di masyarakat seperti itu, kalau misalnya perempuan itu saya lupa ya berapa ya, kalau budak perempuan saya menyakiti budak perempuan orang lain, saya laki-laki, tapi saya menyakiti budak perempuannya teman saya yang laki-laki juga, tapi budak perempuannya. Saya harus ganti dengan budak perempuan juga berapa, misalnya gitu. Tapi kalau saya melukai atau memperkosa atau menodai misalnya anak perempuan dia, saya harus menyerahkan upeti anak perempuan saya kepada dia, gitu. Tapi kalau saya menyakiti budak laki-laki orang, maka saya hanya mengganti berapa dinar, berapa uang gitu. Tapi kalau ke perempuan, pokoknya intinya perempuan harganya lebih murah. Gitu, perempuan harganya lebih murah. Kalau menyakiti perempuan lebih nggak apa-apa dibandingkan menyakiti laki-laki. Nah, itu mungkin kalau dalam sejarah memang realnya ada ya. Dalam negara-negara semua realnya ada. Jadi memang perjalanan perjuangan perempuan ini juga memang cukup panjang. Untuk menjadi dalam tanda petik merdeka seperti sekarang gitu ya. Jadi rupanya di dunia ini di semua negara itu ada Kartini itu ada. Yang membuat terobosan-terobosan. Baik dalam perempuan itu boleh belajar, baik dalam perempuan itu boleh bekerja, baik dalam perempuan itu boleh tampil di panggung politik misalnya. Perempuan bisa menjadi kepala negara gitu. Walaupun di salah satu negara yang tua itu kan Cina ya. Di Cina itu pernah ada kaisar perempuan. Ya walaupun dikatakan zaman dulu ya, berarti walaupun negara itu ada tetap dalam tanda petik patriarki gitu ya. Tapi rupanya tetap ada loh perempuan-perempuan istimewa gitu ya, yang extraordinary yang bisa menciptakan perubahan. Tapi ya memang betul apakah perempuan harus dituntut sempurna? Ya itu karena cara pandang ya yang lebih didominasi karena pemikir-pemikir kebanyakan laki-laki. Yang mengesahkan undang-undang, yang membuat undang-undang kebanyakan laki-laki. Filsuf aja kebanyakan laki-laki. Ya. Jadi memang perempuan pada waktu itu masih mengurusi urusan domestik. Jadi dia nggak sempat bikin undang-undang, nggak sempat diskusi untuk kebijakan gitu ya. Jadi karena itu dibuat oleh laki-laki ya cenderung akhirnya kalau dilihat dari perspektif perempuan mungkin merugikan. Itu kalau menurut saya itu. Tapi kalau saya percaya itu tidak dilakukan secara terorganisir sengaja untuk mendiskreditkan perempuan kalau saya. Iya, betul ya. Saya tidak melihat bahwa ayo kaum laki-laki kita tindas kaum perempuan. Saya melihat tidak begitu gitu betul, ya. Bahwa sekarang kita ingin mengajak bersama-sama kaum lelaki, kaum perempuan untuk bahu-membahu untuk kebaikan kemanusiaan in the name of humanity. Ayo kita lakukan sekarang. Perempuan juga bisa lebih aktif, bisa lebih berdaya dan luar biasa kalau perempuan cerdas itu kan menawan banget ya Kang ya. Iya, gitu. Justru kalau ketika masa dulu ya kenapa banyak filosof kemudian pemikir-pemikir itu laki-laki, mereka nggak tahu di belakang layar ketika mereka berdiskusi soal politik yang laki-laki nih. Mereka nggak bisa berangkat kalau nggak disiapin makan dari rumah ya sama istrinya betul, gitu ya nggak bisa berangkat kalau anaknya kepikiran nanti nggak dikasih makan sama istrinya itu gitu dia. Ya Bajunya nggak mungkin bisa berangkat kalau nggak dicuci itu sama istrinya ya nggak disetrikain nggak disetrikain mereka lupa ya nggak disoroti peran istri. Nah, tapi so far kalau menurut saya itu jadi itu tidak perlu jatuh kepada mempersalahkan laki-laki tapi justru membangun ke depan gitu ya generasi anak-anak kita gitu saling melengkapi kurang lebih lah gitu ya justru ya. Aduh nggak kerasa nih kan udah jam 8 loh Kang. Oke, kita di underline saja barangkali ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Kita akan bahas minggu depan lagi tentang bagaimana merawat kehidupan ya dan alam raya gitu.
Tapi untuk underline, semoga kita bisa menghormati peran ibu dan termasuk ibu kehidupan, termasuk ibu bumi ya. Dan semoga kita saling menghargai, bisa lebih baik dari sekarang. Terima kasih Kang, itu saja. Oke, terima kasih Mbak Mona. Salam buat keluarga ya. Sehat selalu. Ya, selamat malam sahabat Sonora, Kang Aki. Ya, selamat malam juga. Iya, itu tadi Mona Sugianto, MPSI, psikolog, dan tentu narasumber tetap di Klik Mona ya. Kita ketemu lagi Selasa pekan depan ya di Klik Mona pada jam yang sama mulai pukul 19. Semoga bermanfaat. Saya Hakim sign out dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu lagi Selasa pekan depan di Klik Mona.